wabarakatuh. Good morning everybody. I always miss you 9th grade. Ibu selalu merindukan kalian ya, terutama saat belajar di kelas. Okay, today we are going to learn irregular verbs and try for reading comprehension from verb 1, verb 2, and verb 3. We usually try this in our classroom, but today in our handphone ya. Jadi biasanya kita melakukan ini di kelas masing-masing, tapi sekarang kita melakukan ini semua di handphone kita masing-masing. Oke, it doesn't matter, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian masih semangat, dan ibu yakin kalian masih semangat sampai saat ini. Oke, please reading comprehension to try these words, irregular verbs, verb 1, verb 2, and verb 3. Follow me, okay? Before I read this, please take your book, take your pen or your pencil. Ya, ambil dulu bukunya. Sebelum kita baca ini, ambil dulu bukunya. Sambil baca, kamu bisa sambil menulis. Yang masih diam, ayo catat. Ya, catat di buku tugas. Okay, irregular verbs. If I say begin, you say began, begun. Memulai. If I say bind, you say bound, bound. Mengikat. If I say blow, you say blow, blown. Meniup. If I say burn, you say burnt, burnt. Membakar. Okay, I think these verbs is so difficult to read this, right? Ya, jadi ini agak sulit untuk dibaca. Tetap kamu harus mencoba untuk membaca. Okay, try again one more. If I say begin, you say began, begun. Memulai. If I say bind, you say bound, bound. Mengikat. If I say blow, you say blow, blown. Meniup. If I say burn, you say burnt, burnt. Membakar. Okay, I hope you can memorizing these words. Jadi ibu harap kamu bisa menghafal kata-kata ini ya. This is only 4 words and a few words for you ya. Jadi sangat sedikit kata ini untuk kamu. Jadi ibu harap catat dan dihafalkan. Dibacanya seperti ibu. If I say begin, you say began, begun. If I say bind, you say bound, bound. If I say blow, you say blew, blown. If I say burn, you say burned, burned. Versi cepatnya seperti itu ya. Oke, next. Kita lanjut ke materi selanjutnya. What is that? Check it out. Okay, we are going to learn about conjunction. What is this? Apa sih? What is that? Apa sih conjunction? Conjunction itu adalah kata penghubung dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah to. Yang kedua itu adalah so that. And yang ketiga itu adalah in order to. To itu biasanya kita menerjemahkannya kepada ya. Tapi di sini to itu maksudnya adalah untuk. Catat. Oke, yang kedua so that and in order to. Ini artinya sama, supaya. Boleh dicatat? Ini artinya sama, supaya. Nah, supaya itu kan berarti pola kalimatnya ada tujuan. Contoh, saya belajar supaya pintar. Benar? Nah, berarti kan ada tujuan. Belajar tujuannya adalah supaya pintar. Saya makan nasi supaya saya kenyang selama 1 hari. Nah, itu juga ada tujuannya. Dia makan nasi supaya kenyang selama 1 hari. Yang membedakannya apa? Pola kalimat. Yang pertama, supayanya diikuti dengan kalimat yang pendek. Yang kedua adalah diikuti dengan kalimat yang lebih panjang. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris?
Oke, Ibu akan bahas di sini. Perhatikan baik-baik, konsentrasi ya. So that and in order to artinya sama, yaitu adalah supaya. Oke, yang pertama itu adalah kata sambung to. Perhatikan dua kalimat di bawah ini. We should eat breakfast to do our activities during the day. Sandy join the competition to get the reward. Oke, number one. Kita harus sarapan untuk melakukan aktivitas kita selama sehari. Artinya, untuk melakukan aktivitas kita selama sehari. Oke, yang kedua, Sandy join the competition to get the reward. Sandy mengikuti lomba untuk mendapatkan reward. Ya, tuh di sini artinya adalah untuk, bukan kepada. Oke, number 2, so that artinya supaya. Perhatikan kalimatnya, in order to juga artinya supaya, sama. What is differences between this? Apa sih perbedaan di antara keduanya? Oke. Yang pertama kita lihat, we should eat enough fruits so that we will be healthy. Ya. Kita harus makan buah-buahan yang cukup supaya kita menjadi sehat. Atau supaya kita menjadi sehat, sama aja ya. Maksudnya kita akan lebih sehat gitu. In order to, supaya juga, we should eat enough fruits in order to be healthy. Kita harus makan cukup buah-buahan supaya menjadi sehat. Apa ini bedanya? Bu, artinya sama aja dah, intinya mah menjadi sehat juga. Ya, betul. Yang membedakannya adalah jika so that, boleh dicatat, so that itu diikuti oleh subjek, ya. Models itu will, terus can, apalagi akan, bisa, dan yang lain-lain masih banyak. Nah, baru di sini kata keterangannya sehat. Nah, berarti dia kalau so that itu ada dua kalimat diikuti oleh satu kalimat yang panjang. Ini namanya klausa. Ya, klausa itu anak kalimat. Jadi so that, Ibu ulangi sekali lagi. So that itu diikuti oleh klausa. Ya, diikuti oleh klausa. Nah, bagaimana dengan in order to? Artinya juga sama supaya. Nah, in order to ini biasanya hanya diikuti oleh prase. Phrase ya. Phrase itu tidak berbentuk kalimat, dia hanya 2 sampai 3 kata tapi mengandung arti. We should eat enough fruits in order to be healthy. Jadi kita harus makan buah-buahan yang cukup supaya kita menjadi sehat. Apakah di sini ada subjeknya, ada orangnya? Nggak ada ya. Tapi dia sudah memberikan makna, yaitu menjadi sehat. Ibu ulang lagi, so that itu diikuti oleh kalimat yang lengkap. Ada subjek, ada kata bantu, models, dan ada kata keterangannya di sini. Tapi kalau in order to, dia diikuti oleh phrase, frasa ya, bukan kalimat. Jadi hanya 2 sampai 3 kata, tapi sudah mengandung arti, yaitu menjadi sehat. Okay, students, did you get it? Oke, kita lihat yang selanjutnya. Oke, perhatikan the number 4 and number 5 masih tentang so that and in order to. Kata conjunction, kata penghubung yang artinya supaya. He studied hard so that he could pass the test. Dia belajar sangat keras. Belajar giat gitu ya, belajar dengan giat supaya dia lulus tes. Perhatikan, kalau so that diikuti lagi oleh kalimat yang lengkap. Ada subjek, ada kata bantu, models, dan ada kata keterangannya. Jadi dia ada 2 kalimat. Ini namanya klausa. Ya, klausa itu anak kalimat. Jadi so that itu diikuti oleh kalimat. Nah, sedangkan in order to, ya, in order to ini bisa letaknya di depan. Apakah setelah in order to ini adalah kalimat? No, bukan. Ini malah hanya kata aja, satu kata.
Ini ada koma, baru diikuti oleh kalimat. In order to success, you have to believe in yourself. Jadi, agar kamu sukses atau supaya kamu sukses, kamu harus percaya diri. Kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri. Nah, jadi kalau in order to ini tidak diikuti oleh kalimat, tapi frasa. Frasa itu bisa 2 kata sampai 3 kata, bahkan hanya diikuti oleh 1 kata aja. Paham ya? Contoh kedua, selain letaknya di depan, in order to juga bisa letaknya di belakang. Ya. I set an alarm on my phone in order not to oversleep. Nah, boleh ditambahin not di sini. Ya, jadi saya men-setting alarm di handphone saya supaya tidak bangun kesiangan, oversleep. Diulang, I set an alarm on my phone in order not to oversleep. Saya mengatur jam alarm atau men-setting alarm di handphone saya supaya tidak bangunnya kesiangan, seperti itu. Apakah ini berbentuk kalimat? To oversleep bukan kalimat ini ya, hanya kata. Nah, berarti kalau in order to itu tidak diikuti oleh kalimat, hanya frasa saja. Bagaimana? Did you get it? Ngerti? Okay, next. Okay, what is the conclusion for conjunction today? Apa kesimpulan kata penghubung untuk hari ini? Ya, jadi ada 3, to, so that, and in order to. Ya, the first itu adalah to, untuk. Ya, artinya untuk ya, bukan kepada. Ya, contohnya seperti tadi. We should eat breakfast to do our activities during the day. Ya, jadi kita harus sarapan untuk melakukan aktivitas kita selama sehari, ya. To do our activities during the day. And second, so that, supaya. Nah, diikuti oleh klausa atau anak kalimat. Nah, diikuti oleh kalimat lagi setelah so that itu. Contohnya apa tadi? Masih ingat? He studied hard so that he could pass the test. Jadi dia belajar rajin supaya dia lulus tes. Nah, supaya dia, nah dianya itu kan orang tuh ya, supaya dia lulus tes. Nah, biasanya so that itu diikuti oleh kalimat lagi. And in order to ini juga sama artinya supaya, tapi tidak diikuti oleh kalimat biasanya. Contohnya, I set an alarm on my phone in order not to oversleep. Nah, in order not to oversleep. Apakah oversleep tadi itu adalah kalimat? Bukan ya. Bukan kalimat, itu bedanya. In order that itu tidak diikuti oleh kalimat tapi frasa. 2-3 kata tapi sudah memiliki makna. Oke, untuk selanjutnya tolong ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Please translate into English language and don't try to open Google Translate. 1 kata 2 kata boleh lah, tapi tidak diterjemahkan 1 kalimat di Google Translate. Itu terkadang penggunaan so that and in order to nya nggak ada atau salah gitu ya. Percaya diri, mengerjakannya dengan percaya diri, salah wajar. Don't be afraid if you doing mistake, ya itu wajar. Ibu juga kadang kalau ngomong bahasa Inggris juga banyak yang salah, nggak apa-apa, karena kita adalah orang asing yang belajar bahasa Inggris. Oke. Number 1, kita minum obat supaya sembuh dari sakit. Nah ini kira-kira kalau diterjemahkan pakai in order to apa, so that. Ya, supayanya supaya yang mana nih? Perhatikan. Setelah supaya ini bentuk kalimat apa hanya frasa? 2-3 kata aja. Number 2, saya mengatur jadwal belajar saya supaya menjadi disiplin. Nah, pakai apa nih? So that apa in order to? Terjemahan dulu. Justin belajar memasak supaya dia menjadi koki di masa depan. Nah, ya.
Terjemahkan kira-kira setelah supaya ini berbentuk kalimat apa hanya frasa aja, terdiri dari 2-3 kata tapi memiliki makna. Oke, number 4, dia bertanya kepada gurunya supaya dia memahami pelajaran tersebut. Nah, pakai apa nih? So that apa in order to. Oke, number 5, saya mengumpulkan tugas sekolah supaya saya belajar menjadi siswa yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira pakai so that apa in order to. Ya. Kerjakan dengan jujur, dengan ikhlas, niat karena Allah, supaya kita belajar online ini juga mendapatkan pahala dari Allah dan ridho dari Allah, ilmunya pun menjadi berkah. Oke, thank you. My name is Devi Yuliana and I will miss you 9th grade alias Min. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.